teman-teman. Sekarang saya mau mewawancarai Pak Rosan Roslani, Ketua Kamar Dagang Indonesia, yang luar biasa dahsyat. Saya pernah ketemu beliaunya di pesawat terbang gitu ya. Tetapi beliaunya saat ini tidak mempunyai Instagram, jadi kita akan menggunakan Instagram, tetapi kita akan wawancara melalui Zoom. Nah, kalau teman-teman kepengen bergabung di Zoom, silahkan klik di artikel saya IG saya sebelum hari ini, yaitu tentang pagi tadi ya, tentang saya siang ini akan ngobrol dengan Pak Rosan Roslani. Karena ini menarik kalau Anda tahu bahwa kita ini bisa akselerasi ekonomi kita di saat habis resesi ini, saatnya seperti apa ini. Jadi dengan Pak Rosan ini sendiri biasanya pada waktu bumi gonjang ganjing saat ini beliaunya bisa mendapatkan satu yang namanya peluang-peluang yang dahsyat. Karena terbukti perusahaannya beliau itu tahun 96-97 bumi gonjang ganjing malah boom, malah jadi sukses karena bisa akuisisi banyak perusahaan. Dan bagi teman-teman yang UMKM tentu saja sangat-sangat menarik karena beliau punya perusahaan yang namanya PT Palapa Nusantara Berdikari yang membantu permodalan UMKM dan UKM ini tadi. Nah, jadi ini dengan Pak Rosan gitu ya. Rosan ini beliau tuh pemegang apa sih? Roslani, pemegang Inter Milan pada waktu itu bertiga ngambil Inter Milan, keren banget gitu ya. Bayangin orang Indonesia bisa ngambil Inter Milan. Nah, tapi sekarang kita akan masuk ke Zoom juga dan ini kita akan wawancara Ketua Kadin. Nah, ini Ketua Kadin Kamar Dagang Indonesia. Kamar Dagang Indonesia. Nah, ini silakan. Jadi ini adalah mari kita perhatikan dan mari kita semoga bermanfaat untuk kita semua dan perhatikan bagaimana bisa mengakuisisi peluang-peluang perusahaan yang ada saat ini begitu ya, karena banyak hari ini perusahaan yang dijual dan diapain? Selain dijual juga bagaimana nanti memilih orang-orang yang tepat itu seperti apa sehingga bisa perusahaan kita bisa bertumbuh karena Pak Rosan ini perusahaannya banyak gitu ya. Jadi mari kita perhatikan di IG di sini yang dimana semoga karena Pak Rosan tidak punya IG jadi kita Zoom langsung kita live-kan di IG. Yang paling penting dapat manfaatnya ya. Siap ya? Siap. Ayo siap. Ayo dari mana? Dari kota mana saja? Ayo. Nih dari kota mana ya? Tentang ekonomi. Jadi kita akan belajar dari orang yang sukses mengakuisisi banyak perusahaan dan menjual banyak perusahaan ketika bumi gonjang ganjing. Nah, mari kita wawancara beliaunya. Nah ya, nih mari siap ya, nih. Salam dahsyat dari Depok, suara jelas. Dari Oriza dari Kuala Lumpur, wah luar biasa ya. Ada dari Jayapura juga. Bekasi, salam dahsyat, suara mantap. Wah, oke, teman-teman sambil perkenalan, sambil nunggu teman-teman yang lain belum hadir. Hari ini kita akan dengerin sharing dan pengalamannya dari Pak Rosan Perkasa Roslani. Perkenalkan diri saya sebelumnya, saya Yulisa Frida, saya perwakilan dari TDW Group yang akan nemenin teman-teman sama acara nih. Salam kenal, saya Mustajab Susilo Basuki dari Jakarta, ada dari Medan juga. Pak Rosan Perkasa Roslani, beliau memulai kantor seluas 70 meter dengan 5 karyawan, sekarang memiliki 24.000 karyawan. Kemudian beliau bersama dua sahabatnya yaitu Pak Sandiaga Uno dan Pak Elvin Ramli mulai membangun usaha sendiri dengan merintis usaha sebagai financial advisor. Kemudian perusahaan yang bergerak di bidang penasehat keuangan ini resmi berdiri seperti ditulis dalam situs pribadinya pada tahun 1997 dengan nama PT Republik Indonesia Funding, lebih dikenal dengan Finance Indonesia. Wah, luar biasa ya. Kemudian perusahaan kecil yang berdiri di kantor seluas 70 meter di Setiabudi Kuningan Jakarta dengan 5 karyawan mulai tumbuh. Jadi berkembangnya pesat sampai saat ini ya. Jenis usaha yang dipilih Pak Rosan sangat tepat. Pada saat itu, pada tahun 1997 adalah mulai krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sejumlah perusahaan terancam bangkrut. Kemudian di situ ada peluang akhirnya ya. Kemudian beliau pun memiliki 24.000 orang karyawan yang bekerja pada perusahaannya. Wah, luar biasa Pak. Beliau juga memiliki cita-cita besar agar mencapai 2 juta orang dan dapat berkarya di perusahaannya. Tak hanya itu, beliau juga membentuk Amanah Rekapital Foundation untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Wah, luar biasa visi dan misinya beliau ya. Dari Kahani Cibubur. Teman-teman, siapa
sudah siap dengerin sharing dan belajar langsung dari pengalaman Pak Rosan Roslani juga dari Pak Tung Desem Waringin? Boleh dong komen siap. Saya siap dari Paramaga. Oke, saya siap. Oke, semangat. Siap, mantap. Siap. Oke, langsung saja saya panggilkan. Please welcome Mr. Tung Desem Waringin dan Mr. Roslani. Yeay. Yes. Ini baru membuat. Yes, oke, krisis. Oke. Nih, ya, oke. Sudah di-unmute. Semoga sehat. Yes, dahsyat. Ayo, Yuli, ayo, apa kabar? Dahsyat semuanya, semangat. Ayo, semangat. Ayo. Yes. Nih. Halo, Pak Rosan. Senang sekali. Assalamualaikum, Pak Desem. Yes, senang sekali. Saya ingat pertama kali ketemu Pak Rosan naik pesawat pada waktu itu. Dan pada waktu itu Pak Rosan pakai celana jeans, pakai kaos biasa, tapi sama-sama duduk di bisnis kelas gitu ya. Tapi pada waktu itu saya banyak bertanya dan sungguh luar biasa karena saya ingat sekali bahwa Pak Rosan ini begitu melejitnya pada waktu tahun 97-98. Setelah 96 membuat satu perusahaan, 97-98 mulai terus, kemudian terus melejit sampai hari ini. Bahkan yang paling saya senang pada waktu itu ketika Mas Rosan ini ikut mengambil alih Internazionale Milan. Saya bangganya ampun-ampunan pada waktu itu. Waduh, keren orang Indonesia bisa punya juga. Nah, ini Pak Rosan. Benar-benar saat ini sepertinya kan mengulangi lagi saat 97-98. Ya. Nah, sekarang dari pengalamannya Pak Rosan tahun 97-98 bahkan bukan hanya menurut saya bertumbuh semakin sukses di masa resesi dan krisis gitu ya, tapi bahkan kalau menurut saya jadi mbahnya kaya, bahkan membanggakan bangsa Indonesia ikut ngambil Inter Milan itu top Marco top. Nah itu boleh cerita sedikit. Hari ini kan banyak teman-teman yang ayo tobat. Tapi zaman dulu Pak Mas Rosan ini juga malah sukses dahsyat luar biasa. Nah boleh cerita Mas Rosan, silakan. Oke, terima kasih Pak Tung Desem Waringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih Pak Tung Desem udah mengundang saya dan bisa sharing lah di sini dengan seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudara kita semua di seluruh Indonesia. Ini kan sambil santai ya, sambil sharing ceritanya. Kalau mungkin kalau dilihat sekarang, alhamdulillah sih sudah bisa berkembang. Tapi kalau dimulai awal ini, kalau boleh cerita sedikit nih. Ya. Uno gitu. Ya. Jadi dengan dia dan dengan satu lagi namanya LP kita start tahun 96. Waktu itu startnya juga bukan karena dari cita-cita menjadi pengusaha, enggak juga Pak Tung. Jadi waktu itu malah saya mau kerjanya di bank. Jadi karena udah selesai sekolah, saya selesai sekolah kerja terus ambil master, pulang lagi daftar untuk kerja di bank. Saya daftar ke Citibank, saya daftar dulu ke Kredione, lagi interview, kemudian ketemu sama teman saya nih, teman SMA saya Sandi. Karena saya duduknya dulu sebelah-sebelahan sama dia. Dia SMA, saya sebelah kanan, dia sebelah kiri selama 3 tahun. Posisi menentukan prestasi nih. Posisi tempat duduk menentukan prestasi di kemudian hari. Ini sebelum dilanjutkan ceritanya sebentar. Saya ini memang pakai Instagram juga nih. Jadi saya di sini Instagram untuk shoot karena kebetulan ini apa betul Mas Rosan belum punya Instagram atau memang sudah tidak mau pakai Instagram atau akan nantinya? Saya emang nggak punya Instagram, cukup ini aslinya emang saya nggak punya Instagram. Berarti kalau ada Instagram yang mengatasnamakan Pak Rosan Roslani palsu itu ya. Pernah ada yang Mas Andi tuh dia lagi di Singapura, kerja di Singapura. Ya saya lagi di Singapura, ketemu dia ngobrol-ngobrol, habis itu ya udah ngapain lu? Ya udah nggak ngomongin, ya udah kita bikin usaha aja yuk bareng gitu, kita ngobrol. Ya intinya ya kalau kita gagal ya kita kerja buat orang lain lagi. Nggak, simple aja waktu itu. Dan kebetulan background kita dua-duanya sama-sama di bidang finance waktu kita sekolah. Ya udah kita
kita bikin yang namanya financial advisory lah ceritanya. Waktu pas kita bikin juga banyak yang bilang, siapa yang ngapain bikin gituan katanya, ekonomi Indonesia lagi baik gitu. Jadi ya kita mulai benar-benar dari nol. Kemudian kan tahun 97 pertengahan krisis. 97 pertengahan krisis. Dolar naik luar biasa, yang tadinya hanya 2.000 lompat ke 16 ribuan. Waktu itu ada BPPN, terdaftar di BPPN, klien mulai berdatangan dalam proses untuk restructuring, yang dimana betul itu keahlian kita kan, proses dari restructuring. Biasanya kan sudah restructuring butuh funding, kita cariin fundingnya. Mas Andi dia banyak hubungan dengan funding luar, saya yang di dalamnya. Sambil berjalan dan kemudian kita mulai mikir, ini kita cari banyak funding untuk orang lain kan, karena kita nggak cari funding buat diri sendiri juga untuk mulai kita ekspansi akuisisi perusahaan. That's how we started gitu. Kemudian kita berjalan lah, tapi memang 5 tahun pertama is not easy for us, 4-5 tahun pertama. Jadi kita ngumpulin, mulai beli licenses gitu, kemudian expand lagi, kita mulai ada pendanaan, mulai take over perusahaan. Kan di BPN tuh baik yang ini, banyak yang pingsan berat. Jadi kita mulai dengan funding dari dalam dan luar negeri, kita kombinasi, kita ambil alih, kita lihat cash flow-nya, kemungkinan cash flow-nya seperti apa. Dari situlah kita mulai berkembang secara perlahan. Yang tadi 4 pegawai mulai naik 10, mulai naik lagi. Ya, dan alhamdulillah perusahaan kita ya berkembang sampai sekarang. Intinya seperti itu. Jadi mulainya kita bukan kalau kita gagal, ya udah kita kerja buat orang lain lagi, gitu. Tapi yang penting adalah kita berani melangkah. Kita sebagai anak muda kita harus berani melangkah. Karena kalau kita nggak berani melangkah, ya mungkin saya nggak ada di sini nih sekarang nih gitu. Jadi intinya kita harus berani melangkah. Ya namanya pengusaha kita mencoba mengambil resiko, tetapi tentunya resiko yang saya bilang tuh sekarang tuh adalah yang calculated risk, resiko yang harus bisa dikalkulasi. Nah jadi secara garis singkatnya gitu Pak Tung Desem. Jadi mulai ambil sampai tadi sebut Inter Milan, itu saya bisa satu sesi Inter Milan itu ceritanya agak lucu juga soalnya mulainya gitu. Wah, saya pengen denger ini. Saya kalau ngobrol ya sama orang yang saya pengen belajar, kemarin sama Mas Andi juga sama Mas Rosan banyak. Saya tuh kalau ngobrol betah, Pak. Jadi pada waktu seminar misalnya, seminar zaman dulu di AMA ya, Asosiasi Manajemen Indonesia, saya kan jadi ketua AMA di Malang. Itu dengan pembicara dengan Pak Sudamek, itu saya tangkap sampai jam 12 malam gitu ya. Selesai seminar jam 9.30, lanjut saya traktir di warung sampai bukan di warung yang di Hotel Tugu di Malang sampai jam 12. Beliaunya bilang, "Pak Sudah ya, besok saya harus pesawat jam 8. Boleh saya antar sekaligus saya temani makan jam 6 juga ngobrol lagi." Sama Pak Hermawan Kartajaya sampai jam 2 pagi, Kavi Kurnia sampai jam 3 pagi, yang nggak bisa malam tuh Pak Renal Kasali nggak bisa sampai jam 11, dia bilang saya harus tidur ya wes saya nih gitu. Tapi saya sangat senang ngobrol sama orang-orang yang meninggalkan jejak sukses ini tadi. Nah sekarang saya nih mau nanya nih Mas Rosan, jadi kan saya merasa ini banyak orang kan bilang saya ini bukan keturunan pengusaha. Lah ini kebetulan Mas Rosan ini juga bukan keturunan pengusaha ini. Bapak beliau adalah dokter gitu ya, seorang dokter. Lah, kok bisa switch dari dokter ke pengusaha itu seperti apa? Saya tahu tadi bahwa ada kata-kata yang sangat indah tadi. Gagal enggak apa-apa, saya iseng-iseng. Gagal mulai ikut orang lagi enggak apa-apa. Itu kalimat yang dapat masih muda, hajar saja. Tetapi dari orang tua yang seorang dokter menjadi seorang pengusaha, bahkan sekarang ketua Kadin. Nah, itu seperti apa itu? Apakah ada pesan-pesan apa dari orang tua yang bisa dipegang sampai hari ini? Ya, orang tua saya memang dokter, dan di keluarga besar saya itu nggak jadi pengusaha, yang jadi insinyur, jadi pegawai negeri. Di keluarga saya pun kakak saya juga dokter semua, dua-duanya menikah juga dengan dokter juga. Jadi emang kita keluarga dokter lah, dan anaknya kakak saya juga dokter juga. Jadi semuanya dokter. Dan waktu itu mungkin saya nggak jadi dokter karena saya kalau ngeliat darah tuh agak ngeri, mungkin itu saya nggak jadi dokter kali. Kalau ngeliat darah nggak apa-apa, mungkin saya end up jadi dokter juga. Tetapi waktu itu ya awalnya juga saya ya nggak pernah kepikiran, tadi saya sampaikan jadi ini pengusaha by accident ya, itu saya mungkin gitu dengan Mas Andi. Tapi ya sesudah itu baru kita pas mulai berjalan baru kita mulai planning segala macam. Tapi saya ya masih ingat
kalau orang tua saya tuh menyampaikan, ya dia bilang ke saya, memanggil saya kan Dek gitu, karena saya paling kecil. Kalau memulai sesuatu itu harus dengan niat dan nama itu yang baik, katanya. Sama seperti kalau kita sholat. Kalau sholat kan ada niatnya. Nah, niat itu akan menentukan perjalanan hidup kamu. Jadi harus mempunyai nama itu niat yang baik. Jangan mau potong kompas. Semuanya harus melalui proses. Karena dokter tuh kan ngumpulin sedikit-sedikit kerja keras. Jadi keluarga saya tuh percaya bahwa semua itu harus dilalui melalui proses. Kegagalan adalah proses yang memang harus kita lalui dalam langkah kita menuju keberhasilan. Dan jatuh 10 kali, bangun 100 kali. Jatuh 100 kali, bangun 1000 kali. Gitu. Itu jalan yang kamu mau ambil sebagai pengusaha, dan selalu berpikiran panjang. Jangan untuk mencari keuntungan yang cepat, terus yang besar dalam jangka waktu singkat, tapi menghalalkan segala cara. Jangan pernah. Gitu. Jangan pernah melakukan itu. Semua ini harus melalui proses, dan berpikirlah selalu dalam jangka panjang. Jangan berpikiran jangka pendek. Jadi itu yang saya selalu ingat tuh. Niat harus selalu baik. Baik. Semuanya harus melalui proses. Melalui proses. Tetap Bangun lebih banyak dari jatuhnya. Karena mereka, ayah saya, ibu saya tidak percaya semua itu instan. Tidak ada yang instan di dunia ini. Semua harus melalui proses. Kerja keras, bounce back, nggak mudah menyerah. Saya ingat gagal 10 kali, bangkit 100 kali, dia bilang. Gagal 100 kali, bangkitnya 1000 kali. Jadi itu harus jiwa pengusaha, ya. Dan selalu timing itu horizon panjang, jangan jangka pendek. Dengan itu kalau kita berhorizon panjang, pemikiran kita panjang, kita tuh selalu jadi menjaga apa? Menjaga nama, menjaga hal-hal yang baik. Kita lakukan semua dengan ikhlas, dengan jujur. Jadi horizonnya, saya ingat ayah ibu saya bilang harus dengan horizon panjang. Jangan semuanya pengen instan. Kalau yang sifatnya instan mungkin berhasil, tapi biasanya ups and down-nya lebih bisa turun lagi. Selama lakukan itu dengan baik, benar, dan jangan pernah nyakitin orang. Udah gitu ya. Sisanya kerja, doa, lillahi ta'ala, sisanya udah jalanin aja. Serahkan. Ini dahsyat luar biasa. Jadi saya nonton beberapa video YouTube-nya pada waktu diwawancara oleh bisnis.com. Jadi Mas Rosan, kalau ditanya investasi, lihat ya, hati-hati kalau menawarkan keuntungan instan gede, nanti semua orang ya ikut investasi di sono. Nanti kan ya apa yang enggak kaya semua mbok dipikir kan gitu ya. Jadi benar-benar. Benar, Pak. Ya itu memang kalau saya yang benar tadi, kalau ada orang namanya investasi, wah ini pasti untung, ini untungnya setahun berlipat-lipat ini. Nah kita harus hati-hati tuh. Betul sekali. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Ini teman-teman, makanya saya beberapa waktu didatengin oleh trader itu Pak. Jadi yang punya robot trader dari Singapura. Dia mengatakan bahwa ini loh, 1 bulan bisa untung 10% dan di multi level kan. Di multi level forex robot. Saya bilang kalau robot itu kamu sendiri pakai sendiri, nitilin sedikit-sedikit bisa. Tapi kalau sudah mulai banyak big boys nonton dan apalagi rame-rame berat gitu ya. Dan kalau kamu bilang kalau saya tanya kamu umur berapa? Oh saya 30 sekian. Oh kalau kamu umur 88, kamu modalnya sekarang $1.000 saja, 10% per bulan. Saya masukin hitungannya, nanti kamu jadi berapa ribu triliun US dollar, berkali-kali lipat lebih kaya dari Warren Buffett pada waktu seumur Warren Buffett. Nggak usah di multi level kan, Anda sabar aja $1.000 di 10% per bulan Anda untung banyak. Jadi banyak orang tidak menghitung seperti itu. Betul Pak tuh. Jadi harus hati-hati. Saya sih kalau ada orang nawarin yang terlalu bagus, terlalu muluk, saya langsung malah ini hati-hati gitu. Ya, karena kok bagus ya mereka pegang sendiri aja, bener kata Pak tuh, ngapain mereka sharing sama orang lain gitu ya kan. Bisa Anda share kepada orang lain, tetapi kalau dari satu sudut angkanya tidak memungkinkan ya sudah berat sekali kan gitu ya. Iya. Nah, sekarang Mas Rosan, ini gini, jadi ini nasihat yang luar biasa dari orang tua. Terus saya pengen kalau misalnya orang pengen napak tilas seperti Mas Rosan, itu harus seperti apa sih? Kan kalau mau jual beli perusahaan itu harus seperti apa? Harus punya ilmu apa atau harus punya kenalan siapa supaya bisa napak tilas Mas Rosan ini seperti apa sih? Iya, memang bisnis kita tuh ya jual beli perusahaan lah gitu. Kadang-kadang saya lihat terinspirasi ini, kalau ingat film Pretty Woman zaman dulu. Iya. Nah, Richard Gere-nya itu bisnisnya jual beli perusahaan. Tuh, jadi tapi kalau
Ya sebetulnya kalau kita intinya kalau kita masukin bisnis itu adalah ya saya selalu melihat ini ya cash flow-nya itu tetap walaupun perusahaan ini mau sakit, mau baik, mau sedang distress, tetapi kalau masih ada prospeknya dan masih ada kedepannya kita lihat ini, jadi bisa dikembangkan kan. Kita bisa lihat di perusahaan ini prospeknya bagus, oh ternyata hanya masalah manajemen atau masalah over leverage, utangnya kebanyakan, ya kan? Atau karena dia terlalu over ekspansif. Jadi kita memang mesti melihat. Tetapi yang ingin saya sampaikan satu ini adalah sebelum kita memasuki itu harus kita melakukan due diligence yang baik dan benar. Saya nih lebih baik saya spending waktu lebih panjang dan lebih lama dalam melakukan penelahan due diligence baik secara legal, baik secara financial maupun secara administrasi. Gampangnya saya bilang lebih baik aman dan nyaman. Amannya dulu, jangan nyamannya dulu. Jadi kalau saya lihat oh ini problemnya legal, biasanya saya mundur. Kalau problemnya legal. Jangan cari nyamannya dulu. Jangan orang bilang, oh ini untungnya gede nih, terus main tabrak aja gitu. Ya kan? Padahal faktor legalnya itu sangat berat. Kalau saya lebih milih aman dulu baru nyaman. Jangan dibalik, nyaman dulu baru aman gitu. Jadi yang di due diligence, apa saja? Jadi keuangan, administrasi, terus legal juga, terus apa lagi yang perlu di due diligence? Ya, 3 itu yang paling penting. Keuangan, administrasi, problem, jadi kalau legal sudah mundur. Nah, sekarang kan begini, dari keuangan apa sih yang dilihat? Jadi analisa keuangan ya, apa yang dilihat? Ya itu, kan kita lihat balance sheet-nya gitu ya. Kemudian kita juga harus ada interview dengan manajemennya. Ya kan, kadang-kadang kita baca laporan keuangan, mohon maaf gitu. Kadang-kadang kita ngeliat untungnya gede, tapi duitnya nggak ada. Gitu. Ya kan, itu sering tuh. Wah, betul. Untungnya gede, lah kok duitnya nggak ada. Nah, kalau saya tuh profit and loss, saya tuh nomor 2-in. Saya nomor 2-in tuh. Saya melihat cash flow-nya dulu. Buat saya yang paling penting cash flow-nya dulu. Aliran dananya dulu di dalam perusahaan. Itu yang buat saya paling penting. Saya nggak lihat tuh profit and loss. Itu konsiderasi saya yang lain. Saya lihat dulu harus cash flow-nya. Oh, cash flow-nya. Karena orang kalau bikin buku, walaupun sesuai dengan aturan, profitnya untung sering kita lihat, kok duitnya nggak ada ya, kemana ini duitnya gitu. Nah ini rata-rata salesnya, revenue-nya kadang-kadang ada yang udah overdue dan segala macam. Jadi lihat cash flow-nya nomor 1. Nah ini penting banget nih teman-teman. Jadi banyak orang yang belum paham ketika mengelola perusahaan ataupun mau membeli perusahaan ataupun investasi perusahaan ataupun beli saham, begitu ya. Dianggap wah profitnya banyak, tapi jadi kemana itu duitnya nggak ada. Ternyata masuk di stok, stoknya sudah kadaluarsa. Ternyata masuk di piutang dianggap laba, tobat gitu ya. Terus kemudian masuk di investasi. Terus kemudian ada bilang profitnya sekian, datangnya dari mana profitnya? Ternyata jual aset, tobat gitu. Saya nganalisa di bank-bank yang sekarang kan saya lagi ini ya di bank-bank yang saham itu misalnya ada bank D misalnya begitu ya. Di tahun 2005 2006 wah labanya sekian. Padahal ternyata operating profitnya loss gitu ya. Jadi operating profit and loss-nya jadi loss. Lah saya lihat dari mana? Oh ternyata jual other income, jual aset 5 triliun. Lah apa bisa dia jual aset terus, tobat ini. Selain diperhatikan cash flow, diperhatikan apa lagi untuk due diligence untuk membeli sebuah perusahaan itu seperti apa? Ya tadi due diligence sudah, kemudian cash flow kita lihat. Ya. Dan kita harus ada interview dengan existing management, itu juga harus kita lakukan. Yang diinterview apa saja atau materi interviewnya apa saja ini? Materi reviewnya bisa beda-beda tergantung industrinya gitu ya. Kalau tadi kita misalnya perbankan, kalau tadi Pak Tung sampaikan kalau perbankan, ya itu biasanya saya tanya, oke, saya minta misalnya 10 portfolio terbesar dia lendingnya itu ke siapa. Kemudian ini perbankan contoh karena setiap industri beda-beda. Saya minta 20 paling besar dana pihak ketiga itu siapa. Saya mau tahu blended cost-nya dia berapa.
Eh, kemudian saya mau tanya apa NIM-nya, net interest margin-nya seperti apa gitu. Dan saya minta lagi misalnya saya minta 20 cabang paling besar yang paling produksi paling bagus gitu. Jadi saya random juga. Jadi kenapa saya minta contohnya 20 deposito paling besar misalnya contohnya. Jangan sampai pas kita masuk ternyata 20 deposito itu keluar. Kan problem nantinya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita antisipasi. Ini hanya salah contoh misalnya perbankan saya bicara gitu. Jadi ya masih banyak lagi tentunya, tetapi itu contohnya aja gitu kalau perbankan. Jadi kita lihat buku balance sheet sebentaran ya pasti ada gambaran lah gitu. Kalau saya tanya blended cost-nya berapa segala macam. Jadi tergantung industrinya sih. Kalau industri pertambangan ya kita tanya cash cost-nya berapa. Kalau batu bara stripping ratio-nya berapa, ya kan? Tergantung industrinya. Tetapi kembali lagi ya yang kita lihat arus cash-nya yang harus kita lihat, harus kita perhatikan. Ya, saya ini pernah wawancara Pak David Yahya juga gitu ya, yang punya Birokul sebelumnya gitu. Terus pernah saya ngajak karena saya kan pada waktu itu sempat masuk juga di tambang batu bara Pak gitu ya. Jadi terus kemudian kalau di bank saya pernah ambil alih bank juga Pak. Ada satu bank pernah ikut ambil alih bank antar daerah gitu ya. Akhirnya jual ke Bank Windu Kencana. Ya terus kemudian Bank Windu Kencana dijual lagi sama China Bank of Construction 4 kali lipat lebih besar dari saya. Jadi kalah pinter Pak. Kalah pinter. Nah kan saya lihat Pak David Yahya kemudian jual sama putranya Pak Ibrahim Rishad ya pada waktu itu kalau nggak salah Birokul gitu ya. Dibeli dari Astra. Terus kemudian setelah dibeli dari Astra dijual kepada, kalau saya salah tahu karena ini kan Pak Rosan yang ikut beli pada waktu itu kan gitu ya. Terus kemudian dari putranya Pak Ibrahim Rishad, terus kemudian diambil alih sama Pak Rosan, terus kemudian di IPO kan gitu ya, sempat di IPO kan. Itu kan saya melihat perjalanannya Pak. Kalau angka salah tolong diralat karena ini seingat saya begitu ya. Dari Astra kelihatannya dijual 60 juta dolar. Terus kemudian dibeli sama Pak David Yahya itu kelihatannya sama tim itu 200 juta dolar. Terus kemudian diambil alih sama anaknya putranya Pak Ibrahim Rishad itu berapa? 800 apa 900 juta dolar gitu ya kalau saya salah tolong diralat. Terus kemudian di IPO kan jadi 1,7 miliar US dollar. Tolong saya diralat terus kemudian progres seperti itu sebetulnya menilainya seperti apa dan dananya dari mana Pak gitu ya. Duitnya itu dari mana? Akuisisi jutaan dolar. Saya bilang sama Pak David, itu apa duitnya sendiri lah? Ya enggak lah, dia bilang gitu. Saya tanya Mas Andi juga, enggak lah. Nah ini boleh cerita Pak. Nah ya, jadi bagaimana bisa diomongkan gini Pak? Cecak makan buaya, bukan cecak makan buaya. Cecak makan Tugu Monas itu bisa sakti amat begitu. Silakan Pak Rosan. Ya itu leverage buyout LBO. Jadi ya. Karena waktu itu ya kebetulan industri batu bara kan sedang naik tuh. Ya. Sedang naik. Saya masih ingat di tahun 2001 saya juga sempat jadi advisory untuk take over Arutmin pada waktu itu. Harga masih $19, $20 pada tahun 2001. Nah, tapi memang waktu itu batu bara sedang menggeliat sangat luar biasa, harganya naik. Saya ingat harga naik tuh dari 20, 30, 40, 50 malah sampai $125, bisa bayangin. $125. Nah, waktu itu memang kita lihat untuk ini ramp up production atau menaikkan produksi infrastrukturnya sudah ada. Jadi untuk menaikkan produksi itu kita tidak perlu bangun infrastrukturnya lagi. Nah dengan begitu itu kita masukkan ke dalam action planning ke depannya. Nah, kan kalau kita IPO apa sih yang kita lakukan? We are selling the story. We are selling the story kan. Oke, tahun depan kita akan melakukan ini tahun depan. Terus ya udah karena dari investor luarnya juga percaya dengan cerita kita dan alhamdulillah setahun kemudian itu kita buktikan apa yang kita lakukan itu beres gitu, sesuai dengan target. Sehingga funding mereka pun karena waktu kita ambil alih itu kita bukan memakai funding yang jangka panjang waktu itu. Funding agak jangka pendek, tetapi karena mereka mau lihat dulu
begitu kita bisa deliver apa yang kita sampaikan, itu baru kita pindahkan ke obligasi jangka panjang, kita stretch gitu. Karena waktu itu kadang-kadang untuk closing kan kita juga competing juga kan dengan yang lain ya. Nah, competing dengan yang lain, ya kita cari fundingnya. Kebetulan market waktu itu juga lagi baik, lagi bagus, dan kita kan sudah sering melakukan. Jadi, nah itu kembali lagi faktor kepercayaan, faktor nama baik, dan kita selalu punya long term view, itu sangat-sangat membantu. Karena misalnya datang saya, Pak Mas Andi, mereka tahu, oh track record kita nih, alhamdulillah baik gitu. Jadi mereka lebih percaya dengan cerita kita. Karena ini kan istilah the first time kita melakukan LBO. Jadi they know, oh oke, kalau yang datang mereka nih, mereka udah tahu, oh ini gitu. Dan kita pun udah tahu, biasanya pihak dari bankirnya atau investment banknya atau fundnya itu kita udah ada gambaran, oh horizonnya kalau yang ini biasanya minta returnnya seperti ini. Kalau yang ini biasanya lebih senang industrinya apa. Jadi ya udah kita tinggal datengin aja, kita udah hafal gitu. Oh yang kalau saya mau ambil alih perusahaan ini, nah ini nih investornya senangnya yang A nih gitu. Jadi udah hafal kita. Jadi ya buat kita kadang-kadang untuk closing cepat gitu, ya kita tahu kita bisa closing cepat, tetapi cost-nya biasanya lebih tinggi. That's fine selama kita tahu bahwa ini kita akan refinance ulang lagi dalam jangka waktu cepat gitu. Jadi waktu itu ya alhamdulillah marketnya pas baik, kita ambil alih, kemudian kita refinance kita tutup hutangnya melalui IPO, kita stretch hutang sisanya melalui obligasi, sehingga itulah yang terjadi namanya LBO leverage buyout yang kita lakukan. Kemudian kita kita listingin kan, kita go public. Jadi ya, itu step-stepnya dan alhamdulillah terdeliver gitu. Jadi memang tetap ada faktor resiko ya. Kalau misalnya marketnya tiba-tiba choppy atau berubah, ya itu bisa hit us gitu. Tapi kita lihat ini marketnya masih oke gitu, masih bagus. Jadi itu sih Pak Tung. Kalau gitu. di awal kan banyak sekali toh permodalan dalam hal ini. Kalau tentu saja nomor satu adalah kepercayaan dan track record yang selama ini pinjam mereka bayar. Nah sekarang pada waktu itu apakah pada waktu pinjam itu hanya berdasarkan kepercayaan atau yes ini jaminannya ya saham perusahaan ini atau bagaimana? Ya jaminannya saham perusahaan itu. Jadi if something happen ya sudah ini sama-sama perusahaan ini kan gitu ya? Iya jadi. Iya jaminan kita nggak ngasih jaminan lain, gimana kita mau kasih jaminan lain, pinjamannya ratusan juta dolar begitu atau billion malah gitu, kita pernah minjem billion, tapi jaminannya perusahaan itu gitu. Tapi karena mereka tahu so far alhamdulillah kita selalu bisa deliver, kita selalu kasih tahu exit mekanismenya, strateginya seperti apa, dan mereka kasih pendanaan gitu. Jadi, tapi there's always a risk, yes. Gitu. Tetapi mereka tahu selama risknya makanya saya bilang, saya kalau investasi, saya lihat tuh, saya ambil resiko, tetapi it's calculated risk yang masih bisa saya kalkulasi, gitu. Jadi kalau dari angkanya Pak, jadi apakah betul pada waktu dulu dijual sama Bumi Gonjang Ganjing, Astra, angkat tangan dijual 60 juta dolar, dibeli Pak David Yahya Entim, terus kemudian dibeli putra dari Pak Ibrahim Disyad berapa 200 lebih, terus kemudian dijual. Pada waktu Pak David Yahya sempat cerita, wah pertama kali laku 200 juta dolar saya merasa paling pintar sedunia, tapi kemudian waduh dibeli sama timnya Pak Rosan sama Mas Sandi 900 juta dolar, waduh saya merasa paling goblok sedunia. Itu juga ngalamin hal itu. Saya beli bank ya, saya beli bank waktu itu, bank BTPN ya BTPN. Saya beli, saya benerin, saya jual. Wah waktu itu juga merasa gagah juga. Wah jual beli berapa, jual ratusan juta dolar, wah keren. Tapi saya tahu ini prospeknya masih di bank ini masih bagus ya. Habis itu dibeli lagi kemarin kan, mungkin setahun 2 tahun yang lalu oleh Mitsubishi ya kalau nggak salah, oleh Bank Jepang. Harganya billion gitu, tapi kita bilang ya that's fine gitu ya kan. Paling nggak yang beli dari kita itu masih happy, bilang wah kalau beli dari Rosan dan Sandi still making money gitu. Itu bagus juga gitu. Jadi makanya kita nggak boleh serakah juga. Jadi kalau udah untung ya kalau alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita jual terus untung orang lain yang beli rugi,
ya kan bukan berarti kita yang pinter, nggak juga gitu. Tapi saya sih pengennya, saya setiap jual perusahaan, yang pembelinya kemudian masih bisa untung. Itu biasanya lebih enak gitu. Kita lebih long lasting jadi pertemanannya, ininya. Iya. Dan rata-rata sih, bukan rata-rata, ya yang company kita jual, ya berikutnya orangnya masih untung gitu. Dan masih untung gede malah, ya that's fine gitu. Karena kan terus terang kita kan juga mempunyai keterbatasan. Saya juga mempunyai keterbatasan dari tim, dari resources, dari funding. Kita punya keterbatasan. Nggak bisa semua tuh kita mau telan semua gak gitu kan? Kita mesti digest dulu. Kadang-kadang we have to let it go gitu. Oke, yang ini udah untungnya udah cukup lah. Oke, kita exit dulu nih gitu. Walaupun kita tahu ini prospeknya masih sangat bagus, tapi ya udah kita exit dulu lah gitu. Karena kembali lagi kita mesti disiplin juga nih gitu. Nggak boleh terbawa sayang nih sama perusahaan. Ada sih kayak gitu. Ini perusahaan baik, kita mau pegang aja lah. Nah, Malah, itu kadang-kadang yang membuat kita nggak disiplin. Kita kalau udah harus sesuai target, kena, ya udah kita harus exit gitu, harus disiplin gitu. Walaupun kita tahu ini kedepannya masih baik, tapi oke, itu. Tapi jadi ya mesti disiplin lah gitu. Wow. Jadi kalau dari pengalaman ini kan sangat menarik, Pak. Saya itu jadi dulu pernah ikut terlibat di BTPN untuk trainingnya, Pak. Jadi waktu itu saya tahu timnya yang dari Danamon di Majrek dicopot, yang untuk kredit kecil masuk ke BTPN. Jadi saya ikut bagian karena saya training Danamon sukses dahsyat luar biasa untuk kreditnya, untuk apanya, kemudian masuk ke BTPN. Saya diajak lagi untuk training. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Tadi kan menggunakan banyak orang. Nah, ini sebetulnya saya percaya persis bahwa rahasia orang sukses itu bukan hanya sekedar berani, tapi tahu strateginya. Salah satu strategi untuk orang investasi ataupun punya perusahaan banyak, ataupun untuk ambil alih, untuk mengelola, adalah punya orang, Pak. Nah, ini Pak Rosan ini orangnya kriterianya seperti apa dan nyarinya gimana? Kalau ngomong lebih detail lagi, kompensasinya seperti apa, Pak? Nanti ini belajar detail ini. Kayak kalau nyari orang, saya selalu umpamain itu sebagai tim sepak bola. Saya nggak pengen semuanya tim saya tuh kayak saya gitu, striker. Saya butuh orang yang jadi pemain tengah. Saya butuh orang juga sebagai back, ya kan, sebagai yang bertahan. Saya perlu juga kiper. Nah, itu kiper itu apa tuh? Yang bagian legal saya, bagian accountant saya. Tapi tim sepak bola juga tetap butuh pemain butuh orang sampai seperti apa, yang nyediain minumannya, yang nyediain anduknya. Nah, saya tuh inginnya timnya itu harus seperti tim sepak bola. Jadi ada penyerangnya, ada yang bertahannya, ada yang umpan bolanya gitu. Kalau semua modelnya kayak saya striker gitu, ya kita ngegolin banyak, tapi kita kebobolan juga banyak, ya kan? Nah, tapi kalau semuanya bertahan semua, ya nggak efektif juga kapan kita mau skor ngegolin ke gawang orang gitu. Jadi kita tuh, saya sih inginnya adalah ngebangun suatu tim karena saya percaya tim sepak bola keberhasilan kita itu banyak sekali ditentukan oleh tim kita gitu. Dan ya kita harus bisa saling mengisi. Jadi seperti itu Pak Patung. Pertanyaannya begini. Jadi kalau mau nyari orang, itu karakter ataupun kompetensi apa yang dibutuhkan, terus ngetesnya gimana? Misalnya, ya. Ya, kan campuran orang saya nih, ya ada orang asingnya, orang Amerikanya, orang Eropanya, ada Indianya. Jadi kadang-kadang kalau kita, contohnya ya, kalau kita mau raise funding, mau jualan, ya kadang-kadang nih orang asing lebih mereka kalau ngeliat sama orang asing, ada tuh faktor lebih nyamannya tuh, ada lah gitu, kita tahu lah, saya ngejalanin bisnis ini 25 tahun, 25 tahun, jadi ada gitu, jadi jadi ada yang saya bilang harus bisa saling mengisi gitu. Kalau saya karena saya pengusahanya, saya pakai hitung-hitungan, tapi ada faktor insting juga kan gitu. Ada faktor insting juga karena kita udah sering melakukan. Ada tuh faktor, kalau pas begitu itu terus saya bilang jangan lanjut deh gitu. Ada gitu. Padahal kita udah spending waktu, tenaga, pikiran, due diligence itu kan cukup mahal gitu. Tapi
Pas kita lihat semua hasilnya, kita duduk, kita rundingkan, saya dengar masukan dari tim, akhirnya kita pesan, misalnya enggak, ya enggak gitu. Nah, udah, janganlah. Gitu. Nah, saya dengar pada waktu mau ngambil Birokul, itu yang setuju cuma Mas Rosan sama Mas Sandi, seluruh tim nggak setuju. Nah, itu intuisi apa atau enggak, ini lihat. Ini nih grafiknya naik kok, ini batu bara naik, ini punya sekian juta ton, ini mesti untungnya beli aja. Nah, itu apa sih yang membuat Mas Rosan dan Mas Sandi pada waktu beli Birokul seluruh tim tidak setuju, tapi ya wes ambil itu apa itu? Ya karena waktu itu gini, kita melihat waktu itu memang dari segi valuasi tinggi waktu itu, betul. Tetapi kita percaya bahwa ini masih ada upside yang cukup tinggi lagi. Dan they have a very strong cash flow gitu. Jadi kita melihat nih upside-nya ke depannya, oh ini masih tinggi nih. Dan kita percaya cycle-nya batu bara itu masih panjang gitu. Jadi yang mesti kita lakukan adalah begitu kita closing, langsung kita IPO, langsung kita refinancing, turunin hutang, ya kan, bersihkan bukunya, bikin ini sustainable, blank. Gitu. Ya, orang tim kita, mereka menunaikan tugasnya dengan benar, mengatakan, Pak, oke, yang Bapak katakan ini oke, tapi gimana kalau market berbalik? Yang itu. Kan there's always window-nya kan bisa terbuka, bisa tertutup tuh. Iya. Kalau itu gimana? Ya itu kembali lagi, instinct, we are taking a risk, gitu. Oke, we are taking a risk, saya bilang itu. And our funding dari banknya, dari investment bankingnya itu willing to take a risk together with us. Maksudnya? Ya, mereka tahu ini valuasinya tinggi, kita ambil pada saat itu ya. Tapi fundernya ya. Mereka juga melihat bahwa strategi yang kita ambil, termasuk exit mekanismenya, termasuk kemungkinan upside ke depannya, itu masih ada. Dan mereka tahu so far we always deliver gitu. We always deliver. Jadi, dan kita juga harus tahu kalau misalnya sampai kita nggak bisa IPO, ini skenario B-nya yang akan kita lakukan. Apa itu skenario B kalau nggak bisa IPO ataupun? Ya, kita akan stretching tentunya. Kita bilang kita akan stretching. Kedua, kita akan divestasi 30% dari saham kita. Itu. Kita akan divestasi kepada orang lain kan begitu ya, pada orang lain, stretching utangnya terus kemudian divestasi kepada orang lain untuk mengurangi hutang, tetap kan begitu ya. Iya. Nah, balik ke orang bagaimana kita bisa menyusun tim itu kan tentu saja nyari orangnya itu caranya bagaimana tuh, dengar dari orang atau keluarkan di job CV mestinya enggak juga. tapi bagaimana bisa dapat orang-orang yang tepat, yang powerful, yang dahsyat. Ya, karena di industrinya kan lama-lama kita kenal, kita tahu gitu kan, dari investment banking luar mana, kemudian legal mana yang kuat. Karena kita sering berhubungan, kita tahu oh ini orang ini bagus gitu. Nah kebetulan kalau mereka cocok kemudian bicara sama kita gitu, ya oke, jadi gabung. Tetapi memang karena industrinya itu berputar ya, kita jadi paling nggak kita dengar lah, oh ini orang ini tak bagus, orang ini kurang, oh orang ini mau keluar. Misalnya, oh dia ini orang kerja di KPMG, bagus, mau keluar dari KPMG, udah kita rekrut. Oh ini orang dari Credit Suisse, bagus gitu. Mereka udah bosan investment banking, mau masuk ke sektor real, kita rekrut gitu. Jadi seperti itu. Karena kan mereka nggak selama juga, misalnya, pengen selalu kerja di PwC, PricewaterhouseCoopers. Ada waktunya mereka mau join sektor real. Nah itu yang kita ambil. Kalau caranya ngambil, maksudnya apakah ditawarkan, diberikan share, diberikan opsi, atau dikasih uang dulu dari depan yang namanya lamsam, tak baca dulu sekian, seperti apa? Ya, biasanya sih kita selalu, kalau memang apa yang kita market bagus, kita ada ESOP, Employee Stock Option Plan, itu selalu ada, gitu. Jadi mereka tidak hanya kita gaji, tapi intinya kita langsung bilang ini, if we are making money, let's making money together. Jadi we are sharing with you, gitu. Jadi dengan begitu mereka mempunyai juga rasa memiliki, gitu. Itu diberikan sesuai dengan apa? Misalnya level CEO saya akan kasih sekian persen, level direktur sekian persen, atau seperti apa? Ya seperti itu. Jadi kalau tercapai target seperti ini ESOP-nya, Employee Stock Option Plan-nya seperti ini.
target kena harga ini seperti ini. Jadi kita ada mekanismenya gitu. Boleh Jadi, kasih contoh detailnya, Pak? Mas Rosan, boleh kasih contoh detailnya, angkanya? Ini belajar sungguh-sungguh detail. ya tergantung juga ya, tapi kita sharing bisa 5 sampai 10% juga bisa gitu ya ke manajemen, dengan catatan setelah hutangnya itu setelah dana yang kita pergunakan untuk hutang itu sudah selesai ya. Jadi kita sharing mereka ya tergantung lah, bisa 5%, 10%, bisa 15% gitu. Untuk total manajemen ya, untuk seluruh manajemen. Iya. Oke. Memang saya pernah dengar begini, ada beberapa konglomerat kan, saya mantan karyawannya juga, terus kemudian saya pernah direkrut juga sama konglomerat, terus pernah joinan juga sama beberapa konglomerat. Nah, mereka kadang membajak itu menggunakan uang langsung di depan. Misalnya, oke, zaman dulu gaji baru cuman berapa juta gitu, bajaknya berani dia. Oke, 200 juta tak kasih di depan. Langsung. Apakah dilakukan juga atau tidak? Saya sih nggak pernah ngebajak sih, alhamdulillah. Oh ya, very good. Alhamdulillah. Saya nggak pernah ngebajak, selama ini saya kecuali kalau mereka memang datang ke kita, itu kita ini. Tapi kalau ngebajak, saya sih sampai sejauh ini sih enggak gitu, Bang. Nggak pernah kita membajak. Very good, very good. Nah, ini saya senang sekali, tahu-tahu hampir 1 jam cepat amat begitu ya. Saya kepengennya 5 jam. Tapi kali lagi, Mas Rosan, kalau tadi ya, jadi kalau pesan untuk teman-teman juga tapi sebelum pesan dulu ya, saya pengen cerita sedikit tentang Inter Milan. Wah, ini kelihatannya yang menarik ini dari Mas Rosan. Di balik layar Pak Erick Thohir ini ada Mas Rosan juga, boy. Jadi pemiliknya Inter Milan di depan Anda nih, boy, gitu ya. Sampai dijual akhirnya seperti apa itu? Jadi ceritanya ini menarik. Jadi satu saat saya ingat Mas Erick telepon saya, saat kita lunch yuk, makan siang di SCBD, dulu ada restoran Lucy apa di Itali. Ayo boleh deh makan siang. Ketemulah, kita makan bertiga, saya, Mas Erick, ada satu lagi Handi. Dia bilang, gue ditawarin Inter Milan nih, itu. Tapi nggak berat kali ya, nggak mungkin nih ditawarin gue. Emang kebetulan background aja, saya sama Mas Erick, kita baru waktu itu baru ambil klub bola namanya DC United di Washington. Kita beli 55% pada waktu itu. Kita baru beli 55%. Kemudian Mas Erick bilang, karena saya kenal Mas Erick ini dari SMA nih, teman SMA, kita udah partneran juga di lain-lain gitu. Terakhir DC United, dia bilang, gimana San? Gitu. Tapi Inter Milan berapa mintanya? Terus, saya bilang, Rick, kita cari tahu aja yuk sama itu. Karena buat saya ini, saya pengen apa? Saya ingin belajar bukunya, gitu, bukunya Inter Milan. Jadi deh, saya kirim tim deh ke Inter Milan ya kan. Saya kirim lah, tim saya kan kebetulan orang bulenya aja ada 2, ada ini saya kirim aja kan. Dulu, kirim ke sana. Saya ingat, habis itu Mas Erick juga datang. Saya terus juga ikut. Nah terakhir udah negosiasi udah berjalan tuh saya ketemu nih sama Mas Erick. Saya ingat pas kita mau mendarat di sana itu wartawan, karena buat mereka tuh sepak bola di sana seperti sangat luar biasa deh. Saya sampai ke hotel, kita saya nginep di hotel Armani sama Mas Erick. Itu wartawan camping, kita di sana 4 harinya camping sampai kita harus lewat pintu belakang. Kita camping luar biasa gitu. Jadi negosiasi hampir nggak jadi juga, tapi saya tahu saya bisa ngomong dia ini mesti jual. Jadi gini, kalau di Eropa, di Itali, misalnya dia punya klub bola, terus akhir pertengahan tahun dia rugi misalnya 20 juta euro gitu. Ya, untuk ikut pertandingan di musim berikutnya dia harus injek itu 20 juta. Kalau nggak boleh. Nggak boleh ikut bertanding. Kalau dia nggak boleh ikut bertanding, bisa bayangin masyarakat Milan bisa marah luar biasa. Nah kebetulan waktu itu Moratti dia perusahaan minyaknya sedang problem, gitu. Karena dia waktu itu dia injek besar-besaran segala macam, bisnisnya lagi jebol, jadi dia mesti jual. Nah mesti jual, akhirnya kita nego back and forth.
Dia bilang oke, dia setuju dengan harga kita, tapi 2 hari you mesti store dulu gitu untuk kayak ke liganya gitu. Kalau nggak mereka nggak boleh bertanding. Kalau you bisa store dalam waktu 2 hari, oke, harganya kita setuju. Tapi itu benar-benar back and forth gitu ya. Ya udah, akhirnya negosiasi maraton kita, negosiasi terakhir tuh kurang lebih hampir 6 jam. Mereka pakai tim legal yang mereka banyak banget, kita juga negosiasi. Wah, itu cukup tough sih selama 4 hari itu untuk final closingnya itu cukup tough. Tapi ya akhirnya alhamdulillah kita berhasil waktu itu dengan Mas Eri. Pas kita senang sambil garuk-garuk kepala juga gitu. Aduh, ini mudah-mudahan aja investasi ini karena ya investasi itu kan cukup besar dan ya data kita lihat nih, wah emang pendapatan dari sepak bola tuh paling besar. Coba orang mikirnya dari stadion atau enggak, paling besar tuh dari TV rights kalau di sana. Penjualan TV rights itu paling besar. Dari orang mikir trading pemain itu kan besar kan, tapi itu bayarnya nyicil gitu. Cicilnya bisa 5 tahun, bisa berapa tahun gitu. Tetapi mereka nggak mungkin default karena mereka kayak kasih jaminan ke liganya. Jadi liganya yang menjamin gitu. Misalnya dia beli, contohnya Ronaldo dibeli misalnya $100 juta. Mungkin dia hanya bayar $10 juta. $90 juta ditanggung oleh liga, tapi liganya yang akan membayarkan kalau sampai ada default. Tapi itu ada mekanismenya seperti itu. Gitu. Ya alhamdulillah bisa beli. Saatnya saya bilang ke Mas Eri, kita masuk, ada saatnya kita mesti exit. Gitu. Kita exit, alhamdulillah juga untung. Alhamdulillah banget gitu. Untungnya sangat baik. Ya sudah, kita dibeli oleh China. Tapi ya itu perjalanan di Inter Milan jadi cukup menikmati lah, karena kalau di Milan masuk ke toko gitu kita pasti dikasih diskon, ke hotel dapat privilege gitu. Jadi ya itu aja enjoy juga sih gitu. Orang pada nunggu kita mau makan. Iya, saya makan. From Indonesia, Erick Thohir, good. Mereka pembelanya Inter Milan, saya ikut dapat rezeki. Itu mau tutup aja susah bener. Kan belum buka, tapi saya jamnya mepet karena mau makan satu yang namanya makanan di sana. Terus kemudian jamnya itu mereka belum buka. Tapi saya bilang saya malam I cannot go. Kasabel, I'm not open yet. Please because saya jam segini mau ke pesawat, saya bilang begitu. I come from Indonesia, it's far away, so I know that the restaurant very good. From Indonesia, okay, open. Erick Thohir is good. Tapi waktu itu yang dahsyat saya ikut dapat rezeki Inter Milan. Nah, masuk satu toko waktu pas kita baru ambil alih, ternyata saya lagi milih baju, pas lagi mulai milih, tak tahu mereka berbisik-bisik gitu. Ada manajernya turun. Saya Inter Milan. Muka kita di TV kan? Iya. Just pay it. Mereka semua tuh manajernya ngeluarin kartu Inter Milan. Ternyata mereka semua fans Inter Milan. Nah, dapat fans Inter Milan. Dia bilang, oke, lu mau beli apa? Gitu. Mau beli jas tadinya. Dia bilang gini, oke, udah ambil jas ini, terus dia ambil satu lagi. Yang ini free, buat lu ambil. Padahal itu toko mahal banget. Saya bilang, wah, bayar satu dapat yang satu di diskon sama dia 50%, yang satu dikasih free. Wah, saking senangnya, wow, foto udah. Berapa 2 tahun kemudian, pas saya udah jual, saya balik lagi ke toko itu. Dia masih inget lu, masih dikasih diskon juga. Aduh, satu kembali. Nah, ini ada 2 hal yang saya mau bertanya. Nomor satunya itu adalah tentang negosiasi. Jadi Mas Rosan ini, kalau beli perusahaan kan negosiasi, jual perusahaan juga negosiasi, rekrut karyawan juga negosiasi. Apa prinsip-prinsip Mas Rosan dalam negosiasi? Nah, kalau negosiasi, kita harus melihat gini, harus fair, itu kuncinya. Kita negosiasi nggak boleh tuh one sided. Kalau saya tuh ngeliatnya semua harus fair gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu dari seseorang, ya kita juga harus fair. Misalnya kita ekspektasi kita A gitu ke mereka, ya kompensasinya juga harus A gitu. Jadi
jangan ibaratnya kita nggak fair. Di negosiasi bisnis juga kuncinya harus mutual benefit gitu. Mesti win-win. Nggak bisa lah gitu. Kita yang penting gue untung lu rugi terserah, bukan urusan kita. Nggak bisa gitu. Jadi harus win-win. Makanya kalau saya tuh negosiasi tuh seneng gitu, hobi, karena azasnya apa? Harus fair. Harus sama-sama win-win. Nggak bisa satu win satu lose. Itu nggak bakalan langgeng gitu. Jadi apa? Kadang-kadang we have to reduce our profit expectation untuk kepentingan win-win. Kita win-win gitu. Kita win-win. Jadi apa? Saya pernah nih, terakhir saya mau ngerespon, saya tahu saya bisa dapat dari investornya itu misalnya rate-nya 6. Ya, 6%. Tapi mereka ngomong saya, Rosan, I know, saya tahu kalau saya bilang 6% pasti diambil sama mereka. Mereka akan kasih. Tapi saya kasih room sedikit untuk mereka making money. Oke, I'll give you 6.1%. Walaupun saya tahu nih 6% pasti ditelan gitu. Jadi itu kadang-kadang gesture dari saya, dari kita aja. Tapi kuncinya menurut saya sih harus win-win lah. Harus win-win. Jangan one sided gitu. Jangan negosiasi pakai kata-kata ini. Pokoknya itu nggak jalan deh. Kalau misalnya pokoknya harus udah jangan. Gitu. Tapi kembali kita juga mesti lihat ada buyer market, ada seller market gitu. Kalau misalnya kita beli kemudian buyer market, wah ini kita bisa negosiasi lebih kenceng gitu. Tetapi misalnya ini seller market, kita pembelinya, nah bargaining kita tuh biasanya nggak terlalu kuat dibandingin kita special. Jadi mesti dilihat situasinya juga gitu. Apakah ini lagi buyer market or seller market. Dan pada saat kita sebagai buyer or seller gitu. Jadi dan kita juga mesti cek backgroundnya juga dalam negosiasi. Seperti yang saya sampaikan, misal tadi Morati, kita cek nih backgroundnya nih. Oh ini bisnisnya lagi susah, jadi ya kan? Bisnis lagi susah. Dia harus nyetor nih berapa puluh juta dolar dalam waktu ini. Itu kasih kita senjata untuk negosiasi lebih kenceng, gitu. Ibaratnya, ya lo mau segini deh harga gua, oh enggak ya udah fine, gitu. Tapi we know, ya dia nggak punya pilihan, gitu. Jadi kadang-kadang we know, kita mesti bilang, kita mesti itu juga do our homework first juga, gitu ya, gitu. Jadi kita nggak semata-mata perusahaannya aja, tapi kita mesti tahu background kalau dealnya begitu besar, penjualnya gimana, pembelinya gimana, apakah mereka sedang under pressure atau tidak gitu. Jadi kita mesti analisa secara komprehensif, secara keseluruhan gitu. That's how you negotiate gitu. Tapi intinya ya kalau negosiasi itu mesti win-win lah. Paling enak tuh let's making money together. Let's make money together. Itu paling enak. Collaboration, 1 + 1 become 16 gitu ya. Paling enak lah gitu. Makanya saya bilang, saya jual perusahaan, kemudian yang beli perusahaan saya ngejual lebih lagi untung. I'm happy. Honestly, I'm happy. Saya nggak berasa, waduh, mestinya gue jual nanti. No. Yeah, no. Semua ada timingnya masing-masing ya. Gitu. Karena kembali lagi ya paling nggak mereka bilang, wah, kalau beli barang dari Rosan enak nih. Gimana, that's good gitu ya kan. Gitu. Nice. Ada lagi, kira-kira untuk negosiasi tadi kan yang saya simpulkan begini, harus fair, jadi mutual benefit, pikirkan kepentingan mereka, jangan one sided. Kemudian yang kedua itu adalah hindarin kata-kata pokoknya saya maunya begini, no, jadi jangan dia tidak, tapi harus ada luasnya kan gitu ya. Yang ketiga, lihat posisinya Anda kalau buyer market seperti yang kondisinya tadi Mr. Morati tadi, ya kita lebih kencang lagi karena mereka sudah kepepet, boleh kan begitu ya. Tapi kembali lagi yang keempat, do your homework, lakukan homeworknya. Ada lagi prinsip negosiasi yang terlintas? Ya, yang terakhir ya kita berdoa aja, mudah-mudahan mereka terima gitu aja. Gitu. Very nice. Balik-balik ujungnya kita doa aja ya, mudah-mudahan dia terima usulan kita, gitu aja. Kembaliin ujungnya ke atas lagi. Gitu. Ini teman-teman. Jadi saya pribadi itu kalau nego punya prinsip 10-7-3. Jadi tentu saja dengan sopan saya menawar misalnya rumah saya di sini itu tahun 2005 pada waktu itu
Dia rencana sudah mau dijual 3,5 M, sudah ada orang mau. Jadi bukain pintu saya sudah males, sudah laku kok 3,5 M. Sudah dikasih DP belum? Belum. Saya ngotot. Kalau belum, siapa tahu jodoh saya boleh saya lihat. Males itu. Bukain, besok sudah mau di DP yuk. Enggak apa-apa, kasih kartu nama. Kalau nanti batal, ternyata jodoh saya, hubungin saya. Hubungin saya 3,5 M sudah diiyain. Dia bilang, oh Pak, enggak jadi, orangnya enggak mau, Bapak masih mau. Lah saya nawarnya sungguh-sungguh gitu ya. Saya bilang, saya akan nawar sungguh-sungguh, jangan marah dan jangan dilepas kalau memang Anda tidak untung gitu. Kalau rugi jangan dilepas. Belinya tahun berapa? Oh, saya bangun sendiri Pak tahun 98. Oh, berarti sudah sekian tahun. Tanah sebelah harganya sekian, ongkos bangun sekian. Berarti kalau ini harganya sekitar 2,2 aja jadi. Saya bilang gitu, 2,2 M jadi gitu ya. Tapi saya butuh waktu 2 tahun. Tapi saya akan nawar ya, jangan marah kalau misalnya begini, kalau enggak usah dilepas. Akhirnya nego-nego, saya tahu bahwa dia kepepet utang bank juga begitu ya. Dan jangan rugikan dia, tetap untung, biaya bangunnya berapa. Cuma saya kalau bangun sendiri butuh waktu 2 tahun gitu ya. Kemudian, oke deh. Saya sebetulnya 2,6 aja mau karena sudah waktunya dan full furnish-nya juga. Kemudian akhirnya deal 2,4. Oke, deal 2,4 orangnya oke, kan jodoh-jodohan, ya ini 2,4 sudah oke. Terus kemudian waktu bayaran saya tambahin 50 juta. jadi saya punya prinsip 10, 7, 3. Orang bilang, kok kamu goblok toh? Macam goblok, sudah itu kok apa ruginya untuk kamu? Enggak, itu membawa berkah gitu ya. Orang yang jualan ikhlas, happy itu kan membawa berkah. Saya kan kenawar ya sampai pol habis, kemudian sudah, ya saya kan ke I give more. Saya jual mobil juga begitu. Kalau saya jual di showroom segini. Kamu kalau beli dari showroom kan harganya lebih tinggi, beli dari saya lebih murah. Tapi kalau saya dibeli dari showroom juga lebih murah. Saya ambil tengah, kemudian orangnya, ini banyak gundul. Ya S8 kalau mau. Begitu mereka ngasih DP, besok tak ganti 4 ban mobil baru. jadi tetap 10, 7, 3. Nah, ini Mas Rosan. Jadi kan saya dengar Mas Rosan ini punya PT Palapa Nusantara Berdikari. Masih adakah ini PT-nya? Ya, itu selalu berhubungan dengan Kadin. Waktu saya sebagai wakil ketua, jadi ya itu untuk pembiayaan UMKM. Jadi khusus anggota Kadin kita kasih pembiayaan antara 50 juta sampai 250 juta per company, per orang. Jadi satu daerah kita bisa kasih 3 sampai 5 orang. Dan senangnya juga saya jadi keliling-keliling daerah gitu kan, ketemu sama teman-teman daerah, pembiayaan, dan ada yang berkembang, ada yang berjalan, ada juga yang tidak, ada juga yang banyak yang tidak, ada yang berkembang, udah maju, kemudian yang dibantu tiba-tiba nggak bayar, kita cek kenapa, ternyata kawin lagi. Aduh. Nah, kalau juga, benar maju, kayak jualan keripik durian, masukin, kok tiba-tiba nggak bayar ya? Kenapa? Kawin lagi, ya udahlah. Ya kayak gitu ada juga. Jadi alhamdulillah kalau itu sih masih berjalan gitu. Ya, ini ada orang nanya 1073 maksudnya gimana? Kalau saya menang 10, 7 saya ambil 3 bagi itu saya oke. Itu jadi saya seringkali tidak mau kalau misalnya pohon, batang sama ranting sama daunnya. Kalau sudah menang pohonnya sampai rantingnya saya kasihkan juga. Jadi sudah tetap buat orang merasa lega win. Tadi semoga yang nanya sudah terjawab. Tapi ini pertanyaan gini, dengan pengalamannya seperti ini Mas Rosan, kalau misalnya kita mau memodalin UMKM, itu syaratnya harusnya apa yang akan diterima oleh Mas Rosan lagi? Syarat udah boleh kawin lagi misalnya gitu. Atau syaratnya apa itu misalnya? Untuk dimodalin itu syaratnya apa sih UMKM ini tadi? Ya kalau UMKM ini ya kan ada juga yang ultramikro ya. Ini ada yang usaha kecil menengah yang bukan yang ultramikro. Ya persyaratannya kalau kita sih melihatnya ya kembali lagi sebenarnya prakteknya sih yang bersama adalah ini cash flow-nya nih putarannya gimana nih kita lihat. Simple itu aja putaran. Karena kan biasanya kalau UMKM banyak itu pembukaannya masih kecampur-campur dengan keperluan pribadi gitu ya kan. Nah, kita paling lihat oke Pak, ini jual ini harganya berapa? Ya, ini kita ongkos produksinya misalnya Rp10 tapi kita bisa jual Rp12. Oh. Terus bisa jual berapa banyak gitu. Jualnya ke siapa aja. Jadi ya kita juga nanyanya yang nggak terlalu heavy gitu. Nah kalau yang 2 ini Bapak untung, Bapak terus pakai buat apa lagi gitu. Oh 2 ini ternyata
satu saya pakai buat kepentingan pribadi, jadi cuma ada satu. Nah kayak gitu kan kita bisa ngecek gitu. Kalau kita cuma ngelihat, oh dari 12 produksi 10 dia jual 12 berarti 2 nih berarti bisa dipakai produksi lain. Enggak, kalau UMKM itu bisa dari 2, 1 Pak saya dari 2 ini 1 saya pakai buat pribadi. Jadi kita mesti asumsinya ternyata cuma 1 gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kita mesti bisa pelajari, tapi ujungnya ya kita cash flow-nya lah gitu. Cash flow-nya kita lihat. Kalau Pak Rosan ini pernah investasi di startup atau tidak? Startup yang belum ada cash flow-nya. Ya, jadi kalau di startup saya nggak, jadi ikut ke temen yang investasi di startup iya. Karena di startup itu kembali lagi faktor resiko untuk ke startup itu tidak make it, kegagalan itu kan sangat-sangat tinggi. Iya. Sangat-sangat tinggi. Gitu ya. Startup kita investasi di 1000 startup, 2 hit the jackpot, itu cover the whole entire things and we are making very good money, ya kan. Tetapi ya itu faktor kegagalannya juga sangat-sangat tinggi gitu. Jadi kalau ditanya saya investasi startup, iya, tapi bukannya ke startup langsungnya ya, tapi saya kasih dana ke teman saya, ke fundnya, dia yang runningnya ke startupnya untuk investasinya gitu. Dan di Kadin kita pun melakukan hal yang sama gitu, karena kan ya ini kan istilahnya saya tuh industrinya beda lagi gitu. Jadi kalau saya dengar yang making money, yang enggak, ya kadang-kadang kembali lagi tuh banyak faktor lah yang menentukan itu. Gitu. Ya, jadi kalau ini Gong ya, jadi kalau mau jadi seperti Pak Rosan, itu kita tuh harus punya kompetensi apa, punya ilmu apa, punya apa ini? Supaya bisa jadi seperti Pak Rosan, oh kamu harus menjalin hubungan ke luar negeri, kamu harus punya ilmu ini, kamu harus menekuni di bidang ini, oh kamu harus punya karakter seperti ini. Kira-kira seperti apa kalau nih, Tong Desemparingin ini mau copy paste Mas Rosan ini caranya seperti apa gitu, harus apa, punya ilmu apa, punya kenalan siapa, harus jalin network apa, harus merintis karir di mana dulu gitu ya, silakan Mas Rosan. Ya, kalau dibilang copy paste, enggak lah, saya juga nggak pernah tahu kok. Jujurnya ya, sampai sekarang ya alhamdulillah ini kan suatu perjalanan. Tapi ya tadi yang kembali lagi kalau saya lihat adalah ke pokok-pokoknya yang tadi saya sampaikan di awal, yang disampaikan oleh orang tua saya juga gitu, yang menjadi pegangan kita. Ya kita melakukan sesuatu niatnya harus baik, jangan mau nyurangin orang, jangan mau mau pikiran pendek gitu kan, mesti jangka panjang ya kan, semuanya terus berproses. Dan pengusaha ya harus tahan banting, mau ya itu tadi saya bilang, mau jatuh 10 kali bangkitnya harus 100 kali, mau jatuh 100 kali bangkitnya 1000 kali gitu. Dan semua ini adalah proses yang harus kita lalui, dan kita harus menikmati juga proses ini gitu. Dan yang paling penting menurut saya adalah kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita benar-benar bersyukur, kita benar-benar menerima, dan tapi tetap berusaha untuk selalu berbuat yang positif, yang baik, karena dengan kita berbuat positif, yang kita terima juga yang positif juga. Jadi ya semuanya kita enjoy aja lah gitu. Jadi semua kita enjoy, walaupun kadang-kadang lagi susah, ya udah kita harus melalui, tapi kita yakin insya Allah ya ini kita bisa lewati dengan baik. Kalau ada suatu kejadian yang kurang menyenangkan, ya udah. Jangan kita hanya merenung, berdiam diri, tapi tidak melakukan apa-apa. Jangan, buat apa? Ya. Ibaratnya kayak kita anak sekolah SD, nggak naik sekolah, terus anak kita hanya bisa menangis, merenung ini. Dengan dia menangis, apa dia akan menjadi naik kelas? Enggak juga kan. Jadi buat apa kita nangis? Ya kan, mendingan kita memperbaiki diri kita. Yes. Insya Allah kita bisa tahun ke depannya bisa jadi naik kelas atau lebih baik. Gitu aja. Gitu. Ya, ini terima kasih. Aja lah. Ini saya tuh pengen sekali ngobrolnya karena ini sudah azan maghrib gitu ya teman-teman. Silakan yang sudah jamnya sembahyang silakan sembahyang. Tapi kalau bisa nanti pada waktu ini sudah selesai pandemi, saya pengen makan bareng, entah makan malam, makan siang dengan Mas Rosan. Saya mau belajar banyak dan kemudian kita bisa buat vlog bareng juga lagi. Kita bisa share ilmu pengetahuan kepada orang banyak. Karena saya masih banyak sekali pertanyaan yang untuk ke Mas Rosan. Jadi ilmu detail apa? Misalnya ilmu keuangan yang harus kita pelajarin, harus bisa baca keuangan. Tadi hukumnya harus tahu, perhatian, hati-hati, ada detail-detail yang sometimes kalau kita bukan belajar dari orang-orang yang sudah ngalami,
nabrak tembok dulu baru kita tahu itu. Jadi kita penting terus bergaul dan belajar dari orang-orang yang dahsyat. Tapi pesan-pesan dari orang tua tadi betul-betul harus segala macam dimulai dengan itikat baik. Jatuh 100 kali, bangun 1000 kali. Jangan potong kompas, semua ada prosesnya. Itu something yang luar biasa yang kita pegang. Terima kasih sekali lagi Mas Rosan. Dan Mas Rosan, saya mau ngirim buku saya, ini Life Revolution. Ini 100% kami sumbangkan Mas. Ini jadi 12 ilmu yang saya anggap penting dalam kehidupan. Terus kemudian juga jadi saya yang buku saya ini yang terakhir Work Less and More saya mau kirimkan kepada Mas Rosan juga. Terus teman-teman di sini saya janji untuk giveaway saya akan bagi 3 buku saya Work Less and More. Ini buku saya itu jadi dapat rekor-rekor muri pasti paling laris itu ya jadi dan satu buku Life Revolution ini dikasih testimoni Pak SBY, dikasih kata pengantar sama Pak SBY begitu ya. Terus kemudian sebenarnya minta Pak Jokowi juga, tapi Pak Jokowi bilang saya tidak pernah ngasih testimoni di semua buku orang katanya. Sebenarnya semua presiden saya mintain pada waktu, tapi yang keluar Pak SBY langsung sehari langsung keluar. Bu Megawati lama nggak membaca, Pak Habibie waktu itu beliau masih hidup, tapi tidak pernah ngasih testimoni juga. Ya sudah ya akhirnya ya Pak Jokowi yang ngasih testimoni. Tapi semoga bermanfaat teman-teman. Kira-kira one more sentence, kira-kira ada pesan apa untuk teman-teman? Silakan Mas Rosan. Ya, pesannya ya ini kan sekarang sedang COVID ya, tantangannya besar. Relatif dalam jangka waktu singkat itu tekanan terhadap kesehatan maupun perekonomian juga sangat besar. Tapi yang ingin saya sampaikan, tetap kita harus semangat, kita harus berpikiran positif, kita harus berpikiran optimis, dan kita harus melewati ini dengan melakukan adaptasi, kita tetap berkreasi dan berinovasi. Ya, dengan itu insya Allah dan kita tahu COVID ini suatu saat akan berakhir kok. Ya. Jadi tetap jaga momentum, tetap semangat sehingga kita insya Allah bisa keluar sebagai pemenangnya. Itu saja. Amin. Terima kasih nih Pak Rosan. Saya mau sharing something yang bermanfaat. Jadi nanti tolong Yuli, tolong dipilih ya. Boleh ditanya, dipilih 3 pemenang Work Less and More, kasih nama nanti saya tanda tanganin, dan 1 buku Life Revolution silakan nanti saya tanda tanganin. Ini buku dijual 100% disumbangkan Pak. Jadi semua 100% disumbangkan. Dan sekarang saya mengadakan seminar Financial Revolution 3 hari, bagaimana ternak duit, bagaimana dapat massive income, terus kemudian bagaimana istilahnya kalau Anda dalam posisi sekarang miskin itu apa yang harus dilakukan, kemudian yang kedua kalau menengah seperti apa, kalau kaya seperti apa. Nah ini saya mau kasih 100% juga disumbangkan Mas Rosan, jadi kita sumbangkan 100% untuk membantu. Jadi cukup 100.000 saja minimal Anda, dan 100% kami sumbangkan. Jadi ini saya keliling dunia belajar dari guru-guru terbaik dan membuat ekonomi saya bumi dan langit. Ini saya ongkos belajar saya 773 juta sendiri, ikut keliling sebelum ongkos tiket pesawat dan hotel. Saya praktekkan sendiri hari ini punya 36 perusahaan walaupun kecil-kecil sebelum segede Mas Rosan, masih belajar. Mau IPO seperti apa, mau tadi leverage buyout caranya bagaimana gitu ya. Tetap membuat manfaat caranya bagaimana. Tapi ini dalam kehidupan ini saya hari ini membantu BUMN Pak Pegadaian, Pak Kuswiyoto juga menjadi terpilih sebagai the best director BUMN. Itu customer-nya 2019 itu naik 3 juta lebih Pak, jadi 10 juta, jadi 13,6 juta Pak, jadi naik 33%. Terus overall-nya naik 270%, jadi beliau terpilih the best CEO. Biasanya saya menjadi bisnis konsultannya juga di balik layarnya. Terus kemudian saya pribadi juga ini, jadi today only Anda hanya donasi minimal 100.000, 100% disumbangkan, ada sumbangan ke dompet 2 kemudian aksi cepat tanggap, terus kemudian untuk APD, untuk dokter, untuk apa, dan semua kami pertanggungjawabkan karena kami 3 orang, jadi yang pegang itu Yuli, Pak Diki, dan saya. Jadi tidak ada yang digunakan untuk 1 sen pun untuk kepentingan pribadi. Dan saya pribadi dulu kena sakit COVID, itu asuransi saya Pak, saya kena COVID 11 hari itu asuransi keluar 136 juta rupiah, 100% saya sumbangkan juga Pak. Jadi kita terus bergotong royong untuk masyarakat. Jadi silakan teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Rosan. Tolong Yuli, tolong dipilih 1 pemenang Life Revolution, kemudian 3 buku Work Less and More untuk teman-teman giveaway sekarang ini. Sekali lagi Pak Rosan, terima kasih, selamat menjalankan ibadah, sholat maghribnya. Jadi sekali lagi teman-teman, Anda yang tertarik mau ikut seminar ini, tanggal 6, 7, 8 November, 3 hari,
sebetulnya gratis-tistis, tapi lebih baik sumbang, dan sumbang kita akan berikan kepada teman-teman semua yang jadi membutuhkan. Jadi kita akan pertanggungjawabkan, ada laporan tertulisnya dapat duit berapa, dan kita begini. Biasa orang baca saya bayar mahal, sekarang 100.000 aja boleh serumah ikut. Terima kasih, silakan Pak Rosan, kalau misalnya mau meninggalkan untuk sembahyang, boleh silakan. Jadi silakan, ini teman-teman lagi mau bagi buku. Terima kasih Pak Rosan. Terima kasih Pak Turisem, terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kalau misalnya untuk yang Financial Revolution bisa donasi di websitenya http://, kemudian garis miringnya 2 kali, tungdesemuaringin.com/donasi. Nah, Pak Diki ada pertanyaan apa nih buat teman-teman, Pak Diki? Kalau pertanyaan yang pertama nih, oke, sambil nunggu